Oke, kita lanjutkan di video kedua ini untuk membahas tentang turunan atau diferensial. Jadi diferensial ini sebenarnya ada hubungannya dengan limit. Ya, apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu dan barusan di video pertama untuk pertemuan kali ini. Ingat kembali, ini juga sebenarnya sudah dibahas di SMA atau SMK seharusnya. Jadi seharusnya juga Anda sudah tahu dasar-dasarnya sehingga semoga apa yang akan kita jelaskan ini untuk Anda bisa mengingat kembali dan lebih menguasai. Nah, di sini turunan adalah sebuah fungsi f. Turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain, yaitu f aksen, yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah f aksen c ini adalah limit dari h mendekati 0 dari fc plus h dikurangi dengan fc dibagi dengan h. Jadi perhatikan yang disubstitusikannya adalah fc plus h dikurangi dengan fc, dikurangi dengan fc, kemudian dibagi dengan h-nya, h mendekati 0. Asalkan limit ini ada dan bukan limit mendekati tak hingga atau minus tak hingga, dan asalkan nilai limit ada dan nilainya bukan tak hingga dan minus tak hingga, maksudnya seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, kita memiliki fungsi, misalnya fungsi f(x)-nya adalah 13x dikurangi 6, kemudian ingin dicari turunannya di titik x sama dengan 4. Artinya, c-nya di sini, c-nya adalah 4 atau x-nya sama dengan 4. Jadi, f(x)-4 itu adalah limit h mendekati 0 dari titik 4, C, yang tadi C ditambah dengan H, dikurangi dengan 4, F4 dibagi dengan H. Ya, jadi titik di sini substitusikan ke dalam C dalam formula yang tadi ini adalah FC-nya. Nah, artinya nilainya adalah tinggal substitusikan 4 plus H ini, 4 plus H Anda substitusikan ke dalam fungsi F-nya, yaitu ini, X-nya, di dalam X-nya. Jadi, 13 dikalikan 4 plus H, 4 plus H dikurangi dengan 6. Dikurangi dengan F4. 4-nya substitusikan ke dalam fungsi ini. Ini Anda substitusikan ke dalam fungsinya juga. Nanti akan diperoleh 13 dikalikan 4 dikurangi dengan 6 dibagi dengan H. Kemudian nanti akan kita dapatkan, ini kita kalikan, diperoleh 13H, kemudian dikalikan dengan 13 dikalikan 4, kemudian dikurangi dengan 6. Kemudian dikurangi dengan 13, 4 dikurangi dengan 6. Nah, artinya kita memperoleh nilainya, ingat, ini dikurangi dengan ini adalah 0. Ini harusnya ada tanda tambah di sini ya, jangan lupa. Jadi 13 kali 4 adalah 13 kali 4 di sini, kemudian ditambah dengan 13H, yaitu 13H. Kemudian dikurangi dengan 6, di sini 13 dikurangi 4, dikurangi dengan 6, ini kita coret. Jadi yang dicoret adalah ini dan ini. Nilainya adalah 0, kemudian hasil sisanya adalah 13H per H. Kita coret, hasilnya adalah 13. Jadi nilai turunan di titik, nilai turunan pertama dari 13x dikurangi 6 di titik 4 adalah 13. Paham ya? Kemudian contoh keduanya adalah fx-nya di sini adalah x pangkat 3 ditambah dengan 17, kemudian yang ingin dicarinya adalah turunan di titik C. Jadi tinggal substitusikan saja turunan di titik C. Artinya ini mencari limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi dengan FC dibagi dengan H-nya. Nah, FC plus H-nya ini substitusikan ke dalam fungsi ini, fungsi X di sini, berarti C plus H pangkat 3 ditambah dengan 17. Kemudian C-nya juga di sini, substitusikan ke dalam fungsi di sini, nilainya adalah C pangkat 3 ditambah dengan 17. Kemudian jabarkan nilai dari C plus H pangkat 3-nya. C plus H pangkat 3 adalah C plus H dikalikannya sebanyak 3 kali C plus H, kemudian dikalikan lagi
C plus H. Jadi yang pertama ini kalikan ke sini adalah C kuadrat, kemudian dikalikan ditambah dengan CH, kemudian ini juga ditambah dengan CH, kemudian ini dikalikan ditambah dengan H kuadrat, dikalikan dengan C plus H. Kemudian kita peroleh di sini C kuadrat, ini adalah 2CH, ditambah dengan H kuadrat, dikalikan dengan C plus H. Artinya kita akan memperoleh nilai ini Anda kalikan ke sini, C pangkat 3, kemudian dikalikan dengan H di sini adalah C kuadrat H, kemudian ditambahkan dengan 2CH kali C adalah 2C kuadrat H, kemudian ditambahkan dengan 2CH kalikan dengan H, yaitu 2CH kuadrat, kemudian ditambah dengan ini kalikan CH kuadrat ditambah dengan H pangkat 3. Artinya kita memperoleh nilainya sama dengan C pangkat 3 ditambah dengan C pangkat 3 ditambah dengan 2C kuadrat H ditambah dengan C kuadrat H, ini adalah 3C kuadrat H, kemudian ditambah dengan 2CH, ini 2C 3 ya, 3CH kuadrat ditambah dengan H pangkat 3. Hasilnya adalah ini dicoret dengan ini, kemudian 17 dikurangi dengan 17 dicoret, hasilnya adalah 3C kuadrat H ditambah dengan 3CH kuadrat ditambah dengan H pangkat 3 ditambah dengan 7H. Sebentar. Ya, 7H. Jadi kita memperoleh 3C, ini harusnya kuadrat ya, C kuadrat. Ini harusnya C kuadrat. Sebentar. Ini harusnya C kuadrat, kemudian 3CH kuadrat ditambah H pangkat 3 tambah dengan 7H. Hasilnya adalah semua memiliki H, di sini dikeluarkan H. Kemudian ini H, keluarkan 3C pangkat 3 ditambah dengan 7H. Ini harusnya nggak ada. Harusnya 0. Ini harusnya 0. H dikalikan 3C kuadrat, ini kuadrat, kemudian 3CH kuadrat, ditambah dengan H pangkat 2, ini coret, sehingga diperoleh nilainya adalah, ini kita coret, hasilnya adalah 3C kuadrat, ditambah dengan 3CH, ditambah dengan H kuadrat, ditambah dengan 7. H-nya substitusikan, ini 0, ini 0, ini 0 ya, tidak ada ini harusnya 0, kemudian yang ini kuadrat harusnya. Jadi hasilnya adalah 3C kuadrat. Paham ya? Jadi di sini saya ulangi, yang ini harusnya tidak ada, 7H di sini adalah 0, kemudian di sini harusnya adalah kuadrat, yang ini juga kuadrat, kemudian yang di sini harusnya tidak ada. Kemudian yang ini, yang ini betul ya, tidak ada kuadratnya karena H-nya di sini dikeluarkan. C pangkat 3. Betul, hasilnya adalah 3C kuadrat.
Nah, kita lanjutkan. Misalnya kita memiliki fungsi f(x) di sini adalah 1 per x, kemudian cari turunan dari f(x), f aksen x, sehingga f aksen x di sini nilainya adalah limit h mendekati 0 dari f(x plus h), x plus h, dikurangi dengan f(x), dibagi dengan h. f(x plus h-nya ini substitusikan ke dalam fungsi di sini. Jadi 1 per x plus h. Kemudian f(x)-nya juga ini substitusikan, hasilnya adalah 1 per x. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Penyebut yang ini kita samakan. Berarti ini kalikan ke sini, kemudian yang ini kalikan ke sini. Sehingga diperoleh x dikurangi dengan x plus h, kemudian dibagi dengan x plus h dikalikan dengan x. Kemudian di sini dikalikan dengan 1 per h yang ini. Ini adalah 1 per h. Hasilnya adalah ini kita coret, kemudian minus dikalikan positif h adalah minus h, dibagi dengan x plus h, x dikalikan dengan 1 per h. Artinya yang ini kita coret, hasilnya adalah minus 1 per x plus h dikalikan x. H-nya substitusikan, berarti minus 1 per x, ditambah dengan 0, dikalikan dengan x, hasilnya adalah minus 1 per x kuadrat. Paham ya? Nah, selanjutnya, sehingga dari contoh-contoh yang tadi dapat kita simpulkan bahwa turunan pertama dari f(x) itu adalah nilai dari limit h mendekati 0 dari f(x plus h dikurangi dengan f(x) dibagi dengan h-nya. Nah, contohnya di sini kita memiliki fungsi f(x)-nya adalah akar pangkat 2x, kemudian carilah turunan pertamanya dari menggunakan fungsi limit, sehingga f aksen x itu adalah f(x plus h dikurangi dengan f(x) dibagi dengan h. Nah, f(x plus h ini Anda substitusikan x plus h-nya ke dalam akar pangkat x-nya, sehingga nanti diperoleh akar pangkat dari x plus h yang ini. Kemudian f(x)-nya substitusikan ke dalam akar x-nya, yaitu nilainya adalah akar x. Paham ya? Kemudian dibagi dengan h. Selanjutnya sama seperti tadi, nilai di sini kan penyebutnya sudah sama, sehingga akar dari x plus h dikurangi dengan akar x, nilainya di sini akan kita kali dengan nilai positif dari sini. Positifnya, sehingga ini dan ini kan nilainya sama. Sebentar supaya Anda tidak bingung. Jadi yang ini nilainya adalah sama dengan 1, sehingga tidak merubah fungsi asalnya. Ini nilainya sama dengan 1. Kenapa dikalikan dengan positifnya? Ini agar menghilangkan akarnya, menghilangkan akar yang di atas. Sehingga nanti akan diperoleh nilainya adalah x plus h dikurangi dengan x. Dikurangi dengan x dibagi dengan h per akar dari x plus h ditambah dengan akar x. Jadi x plus h di sini dikurangi dengan x, ini kita coret. Paham ya? Kemudian yang ini kita coret, sehingga akan diperoleh nilainya adalah 1 per akar dari x plus h ditambah dengan 1 per akar x. Kemudian h-nya disubstitusikan ke sini, sehingga akan diperoleh nilainya 1 per akar dari x plus 0 ditambah dengan akar x, nilainya akan sama dengan 1 per 2 akar x. Semoga dapat dipahami ya. Jika ada yang masih bingung, boleh tanyakan langsung ke saya melalui WA. Nah, perhatikan bahwa f aksen di titik C, atau tadi di titik X, atau di titik F, itu akan sama saja. Kalau misalnya limitnya H mendekati 0, berarti di sini ditambahkannya dengan H dan penyebutnya H. Tapi kalau limitnya P mendekati 0, berarti di sini adalah P dan penyebutnya P. Kalau di sini S, di sini adalah S, kemudian di sini juga S. Jadi tergantung diturunkan terhadap apa, H, P, atau S, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perhatikan bahwa ketika X-nya adalah C plus H, maka H adalah X dikurangi C. Paham ya? Ini tinggal pindah ruas, maka nilai H-nya adalah X dikurangi C. Sehingga turunan pertama di titik C, nilainya akan sama dengan limit X mendekati C dari Fx dikurangi dengan Fc dibagi dengan X dikurangi C. Ini adalah H. Kemudian di sini kan tadi X ini adalah C plus H. Sehingga dikurangi dengan FC nilainya adalah seperti ini. Atau bentuk setara lainnya,
F aksen C ini nilainya sama dengan limit T mendekati X dari Ft dikurangi dengan Fx, kemudian dibagi dengan T dikurangi X. Nilainya akan sama dengan limit X mendekati X dari Fv dikurangi dengan Fx dibagi dengan P dikurangi dengan X. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki fungsi Gx. Fungsi Gx di sini adalah 2 per X ditambah dengan 3. Maka carilah G aksen C. G aksen C di sini gunakan formulasi yang tadi, sehingga akan diperoleh limit X mendekati C dari Gx dikurangi dengan Gc dibagi dengan X dikurangi C. Tinggal substitusikan Gx-nya adalah ini, sehingga 2 per X plus 3, kemudian Gc-nya substitusikan ke sini, hasilnya adalah 2 per C plus 3, kemudian dibagi dengan X dikurangi C. Kemudian perhatikan di sini, penyebut di sini dirubah ke dalam bentuk perkalian, artinya 1 per X dikurangi dengan C. Nah, selanjutnya kita lihat yang ini. Yang ini penyebutnya kita samakan, sehingga ini kalikan dengan pembilangnya, yang ini kalikan dengan pembilang 2. Akan diperoleh 2 kali C plus 3, kemudian dikurangi dengan 2 kali X plus 3. Dikalikan dengan X plus 3, dikalikan dengan C plus 3, dikalikan 1 per X dikurangi C. Maka hasil perkalian ini diperoleh 2 kali C plus 3 dikurangi X dikurangi 3, ini kita coret. Kemudian akan diperoleh nilainya minus dari X dikurangi dengan C. Jadi yang tadinya C dikurangi X, perhatikan di sini. Ini yang tadinya C dikurangi dengan X, ini berubah menjadi X dikurangi C, sehingga nilai negatifnya ada di depan. Paham ya? Ini kenapa dirubah seperti itu? Karena untuk mencoret dengan penyebut ini. Baru kita akan memperoleh minus 2 per X plus C dibagi dengan C plus 3, sehingga X yang mendekati C, maka ini substitusikan, hasilnya adalah minus 2 per C ditambah 3 dipangkatkan dengan 2. Sampai sini paham ya? Nah, masing-masing fungsi berikut adalah suatu turunan, tetapi dari fungsi apa dan titik mana. Jadi perhatikan di sini. Yang ini lihat titiknya 4 plus H kuadrat dikurangi dengan 16 per H. Berarti fungsinya adalah dari X kuadrat. Paham ya? Ini kan dikuadratkan. Berarti kuadrat, kemudian yang di sini titiknya adalah titik 4. Kemudian yang kedua, 2 per X dikurangi 2 per 3 per X dikurangi dengan 3. Berarti FC-nya, ini adalah C-nya 2 per 3, yang ini adalah Fx-nya, yaitu 2 per X titik 3. Mudah ya? Nah, selanjutnya, keterdiferensiasian mengimplikasikan kekontinuan. Jika F aksen C ada, maka F kontinu di C. Jadi, ketika turunan pertama di titik C ada, maka F-nya dinyatakan sebagai kontinu di titik C. Nah, buktinya adalah seperti ini. Jadi, tadi kan kita memiliki fungsi fx, misalnya fx-nya ditambah dengan fx dikurangi fc dibagi dengan x dikurangi c dikalikan dengan x dikurangi c. Ketika x-nya tidak sama dengan 0, maka limit x mendekati c dari fx ini adalah nilai limit x mendekati c dari fc ditambah dengan fx dikurangi dengan fc dibagi dengan x dikurangi c dikalikan x dikurangi dengan c. Sehingga menggunakan sifat limit ini ada beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi limit fc, kemudian fungsi kedua adalah fungsi ini, kemudian fungsi ketiganya adalah fungsi x dikurangi dengan c. Nah, dapat diperoleh bahwa ini akan tetap dengan fc, kemudian yang ini adalah turunannya. Formulasi tadi di awal ya, sama persis. Kemudian yang ini nilainya akan sama dengan 0, sehingga betul bahwa limit fx itu adalah nilai dari fc ketika x-nya mendekati c. Nah, catatan jika f kontinu di c, maka tidak berarti f memiliki turunan di c. Paham ya? Jadi, kalau dia memiliki turunan ada, maka dia kontinu di c. Tapi kalau dia kontinu di c, tidak berarti dia memiliki turunan. Paham? Jadi tidak sebaliknya. Kalau turunannya ada, dia pasti kontinu di C. Tapi kalau kontinu di C, belum berarti dia memiliki turunan. Nah, selanjutnya ada aturan pencarian turunan. Jadi,
Jika kita memiliki fx-nya sama dengan k, k ini adalah suatu konstanta, maka turunan dari konstanta itu nilainya adalah sama dengan 0. Turunan dari konstanta itu nilainya sama dengan 0, ini terbukti dari hasil limitnya. Limit dari x plus h dikurangi dengan fx dibagi h, ketika k dikurangi k itu sama dengan 0, limit dari 0 ya 0. Paham ya? Kemudian turunan dari x. Turunan dari x ini nilainya sama dengan 1. Lihat dari sini hasil turunannya fx plus h dikurangi dengan fx. Ketika fungsinya adalah x, maka ini x plus h. Dikurangi dengan ini adalah 0, berarti h per h adalah 1. Jadi turunan dari konstanta 0, turunan dari x, perubahan x terhadap x itu adalah 1. Kemudian turunan dari x berpangkat n. X berpangkat n adalah pangkatnya dikebawahkan, n dikalikan x pangkat minus 1. Buktinya seperti ini. Jadi ini x plus h pangkat n dikurangi dengan x pangkat n, x plus h pangkat n-nya dijabarkan seperti ini, sama seperti tadi yang c plus h pangkat 3 ya. Kemudian dikurangi dengan x pangkat n. Hasilnya adalah n dikalikan dengan x dari n dikurangi dengan 1. Kemudian turunan dari perkalian konstanta dengan sebuah fungsi adalah konstanta dikalikan turunan dari fungsi itu. Kemudian turunan dari jumlah dua fungsi itu akan sama dengan turunan dari fungsi pertama ditambahkan dengan turunan dari fungsi yang kedua. Kemudian pengurangan juga sama, turunan dari selisih dua fungsi adalah turunan fungsi pertama dikurangi dengan turunan fungsi yang kedua. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita memiliki fungsi 5x kuadrat ditambah dengan 7x dikurangi 6 dan fungsi 4x pangkat 6 dikurangi dengan 3x pangkat 5 dikurangi 10x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 16. Jadi kita tidak perlu selalu menggunakan limit x menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Maka kita dapat menggunakan aturan-aturan fungsi yang tadi. Tadi turunan dari sebuah konstanta adalah 0, turunan dari fungsi x adalah 1, kemudian turunan dari fungsi berpangkat adalah n dikalikan dengan x pangkat n dikurangi 1, kemudian turunan dari jumlah dua fungsi, selisih dua fungsi. Nah, di sini ini akan diturunkan terhadap fungsi x. Jadi perhatikan ya, kalau fungsinya dalam bentuk x kemudian diturunkan ke dalam suku x juga, maka aturan-aturan yang tadi dapat digunakan. Tetapi ketika fungsi ini diturunkan terhadap peubah y, maka nanti tidak berlaku aturan-aturan yang tadi karena diturunkannya terhadap peubah yang lain, bukan peubah yang sama. Nah, itu harus Anda perhatikan. Nah, kalau di sini contohnya dia diturunkan terhadap peubah yang sama, yaitu suku x. Jadi 5x kuadrat ditambah dengan 7x dikurangi 6, ini diturunkan terhadap peubah x. Maka kita dapat menggunakan aturan yang tadi. Sehingga kita dapat memisahkan, kalau di sini kita misalkan konstanta, turunan konstanta kita pisahkan menjadi ini. Kemudian selanjutnya, fungsi yang tadinya 5x kuadrat ditambah 7x ini akan sama dengan jumlah dari dua fungsi. Sehingga dipisahkan menjadi fungsi pertama 5x kuadrat, kemudian fungsi yang keduanya adalah 7x. Sehingga di sini diperoleh nilai 3 fungsi. Turunan di sini, kemudian aturan konstanta dikalikan dengan pangkat, sehingga 5 di sini kita keluar, kemudian 7 juga di sini keluar. Kemudian turunan dari sebuah konstanta itu nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal turunkan ini menggunakan aturan pangkat, sehingga aturan pangkatnya adalah 2 dikalikan dengan x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian x di sini, turunan dari x, tadi sudah saya sebutkan nilainya adalah 1. Baru dapat kita peroleh turunan dari 5x kuadrat ditambah dengan 7x dikurangi dengan 6, nilainya adalah 10x ditambah dengan 7. Nah, selanjutnya turunan pertama dari 4x pangkat 6 dikurangi dengan 3x pangkat 5 dikurangi dengan 10x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 16. Sama seperti tadi, jadi kita pisahkan menjadi beberapa fungsi. Ini adalah fungsi pertama, kemudian 3x pangkat 5 adalah fungsi yang kedua, kemudian minus 10x kuadrat adalah fungsi yang ketiga, kemudian 5x adalah fungsi yang keempat, kemudian 16 adalah fungsi yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah fungsi yang kelima.
Selanjutnya sama seperti tadi, tinggal konstanta dikeluarkan, yang ini juga dikeluarkan, kemudian 10 juga di sini dikeluarkan, kemudian 5 di sini juga dikeluarkan, dan konstanta akan tetap. Selanjutnya di sini akan diperoleh nilainya. Ini X pangkat 6, menggunakan aturan pangkat, berarti 6-nya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1. Kemudian di sini 5-nya turun, pangkatnya berkurang 1. Yang di sini juga sama, pangkatnya turun, di sini pangkatnya berkurang 1. Kemudian turunan dari X adalah 1, sehingga diperoleh 24X pangkat 5 dikurangi dengan 15X pangkat 4 dikurangi dengan 20X ditambah dengan 5. Nah, itu adalah turunan pertamanya. Nah, selanjutnya ada juga aturan pencarian turunan dari perkalian. Jadi kalau aturan pencarian turunan dari perkalian itu bukan turunan fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua, tapi di sini menggunakan aturan turunan dari perkalian dua fungsi itu adalah fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua, kemudian dikurangi dengan turunan fungsi pertama dikalikan dengan dikalikan dengan fungsi yang kedua. Jadi perhatikan di sini, ini fungsi asalnya dikalikan dengan turunan fungsi kedua, kemudian dikurangi dengan turunan fungsi pertama dikalikan dengan fungsi yang keduanya. Sehingga turunan dari fx dikalikan gx adalah fx dikalikan dengan turunan gx-nya dikurangi dengan gx dikalikan dengan turunan dari fx-nya. Sampai sini paham ya? Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita akan mencari turunan dari 3x kuadrat dikurangi 5 dikalikan dengan 2x pangkat 4 dikurangi dengan 2x pangkat 4 dikurangi dengan x. Sehingga kita akan memiliki dua fungsi. Fungsi pertamanya adalah fx ini 3x kuadrat dikurangi 5. Kemudian fungsi yang keduanya adalah gx, yaitu 2x pangkat 4 dikurangi x. Yang fungsi pertama cari turunannya, yaitu hasilnya adalah 6x. Kemudian fungsi yang kedua cari turunannya, yaitu 8x pangkat 3 dikurangi dengan 1. Sehingga tinggal disubstitusikan ke dalam aturan yang tadi. Ini adalah fungsi pertama, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi yang kedua, yaitu ini. Kemudian dikurangi ya harusnya. Ini harusnya dikurangi. Betul dikurangi atau ditambah? Harusnya dikurangi. Jadi harusnya ini dikurangi dengan fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua dikalikan dengan turunan dari fungsi pertama, yang ini. Sehingga akan diperoleh nilainya adalah 24x pangkat 5 dikurangi dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 40x pangkat 3 ditambah dengan 5 dikurangi dengan 12x pangkat 5. Ini sudah betul ya, minusnya minus 12x pangkat 5 dikurangi dengan ditambah harusnya. Yang ini harusnya ditambah. Minus dikalikan dengan minus, yaitu 6x kuadrat. Hasilnya adalah ini. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya aturan pencarian turunan untuk pembagian. Jadi kalau tadi perkalian, sekarang pembagian dua fungsi. Kalau untuk pembagian dua fungsi, ini adalah fungsi yang kedua dikalikan dengan turunan fungsi yang pertama, kemudian dikurangi dengan fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua dibagi dengan kuadratnya dari fungsi yang kedua. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki fungsi 3x dikurangi 5 dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 7, kemudian kita akan mencari turunannya. Sehingga yang pertama adalah fungsi gx. Ini adalah fungsi gx. Saya tuliskan, penyebut adalah gx-nya. Kemudian pembilang adalah fx-nya. Penyebut adalah gx-nya, kemudian pembilang adalah gx-nya, sehingga yang ini adalah gx dikalikan dengan turunan dari fx, yang ini dx
kemudian dikurangi dengan fx, dikalikan dengan turunan dari gx, dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 7 dikuadratkan. Jadi dibagi dengan gx dikuadratkan. Paham ya sampai sini? Kemudian tinggal ini cari turunannya. Turunan dari 3x dikurangi 5 adalah 3. Kemudian turunan dari x kuadrat ditambah 7 adalah 2x. Dikalikan masing-masing yang ini 3x kuadrat. 3 kali 7 adalah 21. Dikurangi dengan 6x kuadrat. Minus kali minus adalah plus 10x. Hasilnya adalah minus 3x kuadrat ditambah dengan 10x ditambah dengan 21. Dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 7 dipangkatkan 2. Sampai sini paham ya? Kemudian contoh selanjutnya, kita memiliki fungsi y, yaitu 2 dibagi dengan x pangkat 4 ditambah dengan 1 ditambah dengan 3 per x. Cari turunan y terhadap x, sehingga sama seperti tadi, kita akan membagi menjadi 2, sehingga yang ini fungsi turunan fungsi pertama, kemudian yang kedua adalah turunan fungsi yang kedua. Lihat, ini satu kesatuan, yang ini juga satu kesatuan. Ternyata dua fungsi ini adalah fungsi polinomial, pembagian dari dua fungsi juga, sehingga setiap fungsi ini menggunakan aturan yang sama yang tadi, ini juga aturan yang sama yang tadi, sehingga hasil akhirnya adalah minus 8x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 4 ditambah dengan 1 dikuadratkan, dikurangi dengan 3 per x kuadrat. Paham ya? Ini tidak saya jelaskan karena sama seperti tadi, tinggal Anda cari turunan dari fungsi pertama, cari turunan dari fungsi kedua, kemudian dikalikan dan dibagi. Nah, selanjutnya ada turunan fungsi trigonometri. Jadi harus Anda ingat bahwa turunan dari sin adalah cos, kemudian turunan dari cos adalah minus sinus. Jadi turunan dari 3 sin x dikurangi dengan 2 cos x adalah 3 kali turunan sin x dikalikan dengan 2 kali turunan cos x. Turunan dari sin adalah cos, kemudian turunan dari cos adalah minus sin x. Sehingga diperoleh 3 cos x ditambah dengan 2 sin x. Kemudian di sini ada turunan selain sin dan cosnya. Turunan tangan adalah cos. Turunan tangan adalah secant kuadrat x. Kemudian turunan dari secant x adalah secant x dikalikan dengan tangan x. Turunan dari kotangan x adalah minus cosecant kuadrat x. Kemudian turunan dari cosecant x adalah minus cosecant x dikalikan dengan kotangan x. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita akan mencari turunan dari secant x. Secant x ini adalah 1 per cos x. Ingat lagi ya, 1 per cos x. Kemudian ini adalah fungsi pembagian dari dua fungsi, sehingga kita menggunakan aturan yang tadi, yang barusan kita bahas. Jadi, penyebut dikalikan dengan turunan pembilang, dikurangi dengan pembilang, dikalikan dengan turunan penyebut, dibagi dengan penyebut kuadrat. Hasilnya diperoleh 0 dikurangi dengan minus sin x, atau sin x per cos kuadrat x. Hasilnya adalah 1 per cos x, dikalikan dengan sinus dan dibagi dengan cos x, sehingga secant dikalikan dengan tangan x. Nah, selanjutnya ada yang namanya aturan rantai. Kalau di sini aturan rantai itu biasanya digunakan ketika kita akan mendiferensiasikan fungsi komposisi. Jadi ada fungsi y atau fungsi u, fu dan u-nya adalah gx, kemudian g terdiferensiasikan di x dan f terdiferensiasikan di u sama dengan gx, maka fungsi komposisi dari fog didefinisikan oleh fogx yang terdiferensiasikan di x, sehingga nanti turunannya menggunakan aturan rantai. Jadi y di sini adalah turunan y diturunkan dulu terhadap u, kemudian si u baru diturunkan terhadap x. Baru makanya disebut sebagai aturan rantai. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi kita memiliki fungsi y-nya adalah 2x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 1 dipangkatkan 60. Carilah dxy. Perhatikan di sini, kalau kita cari dulu fungsi ini dikalikan dulu sebanyak 60 kali, maka kita membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Maka dari itu, kita dapat menggunakan aturan rantai. Nah, fungsi yang dipangkatkan ini, kita misalkan sebagai u-nya adalah 2x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 1. Sehingga
maka diperoleh Y-nya, fungsi Y yang ini berubah menjadi dalam bentuk fungsi U, yaitu U-nya pangkat 60. Maka dari sana kita gunakan tadi tahap pertama untuk rantainya, Y-nya turunkan dulu terhadap U, maka pangkatnya ke bawah 60 U pangkat 59. Kemudian si U ini cari turunannya, rantai yang keduanya, yaitu 2x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah 1, turunannya adalah 4x dikurangi dengan 4. Maka kita dapat memperoleh bahwa turunan dari Y itu adalah turunan Y terhadap U, dikalikan dengan turunan U terhadap X-nya. Tadi di awal saya sebutkan ya, bahwa fungsi itu harus diperhatikan diturunkan terhadap suku yang sama atau berbeda. Nah, kalau di sini Y-nya sudah dibentuk dalam U sehingga dia sama. Artinya kita gunakan aturan pangkat yaitu dapat diperoleh nilainya adalah 60 U pangkat 59. Kemudian turunan dari U-nya adalah 4X dikurangi dengan 4 baru. Setelah aturan rantai ini digunakan, si U ini kita kembalikan lagi. U-nya kita substitusikan lagi, yaitu menjadi 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah dengan 1 dipangkatkan 59. Paham ya sampai sini? Jadi aturan rantai ini sangat bermanfaat sekali ketika kita menemui fungsi yang dipangkatkan dengan bilangan konstanta yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita memiliki fungsi Y sama dengan sinus dari X pangkat 3 dikurangi dengan 3X. Carilah turunan Y-nya. Sama seperti tadi kita gunakan aturan rantai. Aturan rantai di sini ini akan dirubah menjadi sin U. Tadi turunan dari sin U adalah cos U. Sehingga U-nya adalah di sini X pangkat 3 dikurangi dengan 3X. Sedangkan Y-nya adalah sin U. Paham ya sampai sini? Jadi tadi sin ini akan kita rubah ke dalam sin U. Di mana U-nya adalah X pangkat 3 dikurangi 3X. Sehingga tahap pertamanya, rantai pertamanya turunkan Y terhadap U. Y terhadap U yang ini. Berarti nilainya adalah cos U. Kemudian turunkan U terhadap X-nya, yaitu diperoleh 3X kuadrat dikurangi dengan 3. Maka akan diperoleh nilainya turunan dari Y terhadap X adalah turunan Y terhadap U dikalikan turunan U terhadap X. Sehingga turunan Y terhadap U tadi diperoleh cos U. Kemudian turunan U terhadap X-nya diperoleh 3X kuadrat dikurangi dengan 3. Selanjutnya U ini kita substitusikan lagi menjadi X pangkat 3 dikurangi dengan 3X. Ini saya kira mudah sehingga semoga mudah untuk dipahami. Ketika ada yang masih bingung atau Anda masih belum paham atau ada yang masih kurang jelas, silahkan gunakan forum diskusi di e-learning atau hubungi saya melalui WA. Nah, ini adalah materi terakhir di pertemuan ke-6 ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.